Sistem tanam paksa. Nama Erwin Fahmi Said, kelas 10 Adgaritan C, nomor absen 11. Sistem tanam paksa, latar belakang peraturan dan penyimpangan. Sistem tanam paksa terjadi pada masa pemerintahan Van den Bosch dan pemerintahan kolonial Belanda. Bagaimana sejarah sistem tanam paksa menyengsarakan rakyat? Pengertian tanam paksa. Sistem tanam paksa adalah sistem mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah pelaksanaan pemerintah kolonial sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut kulturstelsel. Istilah kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman. Kulturstelsel sebenarnya kewajiban rakyat untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan kulturstelsel dengan sebutan tanaman paksa karena pelaksanaan dilakukan dengan pemaksaan. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu diantaranya sebagai berikut. Belanda menghabiskan biaya yang sebesar karena terlibat dalam pengerjaan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dan Belanda pada tahun 1830. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Kegagalan upaya memperakkan gagasan liberal tahun 1816 sampai 1830 tanah jajahan agar memberikan keuangan yang besar bagi negara induk. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch, diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapat keuangan sebesar-besarnya. Tujuan tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Untuk menyukseskan kulturstelsel, pemerintah kolonial memberikan pinjaman uang pada orang-orang yang bersedia membangun pabrik atau penggilingan. Pemerintah kolonial Belanda juga menyediakan batang tebu tanaman dengan untuk pasar dunia. Peraturan tanam paksa. Peraturan pokok sistem tanam paksa terdapat dalam Lembaran Negara Stempel tahun 1834 nomor 22. Aturan ini diterbitkan beberapa tahun setelah tanam paksa dijalankan di Pulau Jawa. Aturan tanam paksa. Persetujuan akan diadakan penduduk agar mereka menyediakan tanah sebagai dari tanahnya untuk penanaman. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak. Dampak tanam paksa menyebabkan kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka kematian meningkat. Dampak positif tanam paksa. Masyarakat Indonesia mengenal teknik pertanian baru di Indonesia. Dampak negatif tanam paksa. Indonesia mengalami penderitaan yang cukup panjang karena pekerjaan keras memenuhi target tanam paksa.